Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan berbagai perangkat atau gadget di seluruh dunia. Dengan internet, kita bisa mengakses banyak website, mulai dari website jual beli, website kursus online, sampai website baca komik. Nah, website itu tuh kayak rumah. Kalau mau menuju ke rumahnya, kita perlu alamatnya. Nah, alamatnya itu disebut URL. Dalam mencari informasi di internet, kadang kita tinggal cari di mesin pencarian sih ya, Google misalnya. Tapi tetap perlu hati-hati sob. Nggak semua yang kita temukan di mesin pencarian itu benar. Kalau dapat info dari sebuah website, usahakan cari website lain. Apakah informasinya sama? Misal lo baca berita di situs www.korankemarinsore.com. Kalau makan ubi rebus bisa menimbulkan pemanasan global. Nah, coba deh, cek deh di situs-situs lain, ada nggak informasi yang mendukung? Kalau informasinya dari situ doang, ya kita patut curiga sih. Nah, disitulah pentingnya berpikir. Jangan nerima mentah-mentah. Jangan sampai nih, kita pegang handphone pintar, tapi kitanya kagak pinter. Malu. Yuk sharing sebelum sharing. Wah, gue Juki. Internet adalah dunia yang bebas tanpa batas. Tapi kita juga punya privacy. Makanya di internet ada password atau kata sandi. Bayangin kalau akun bank kita nggak ada passwordnya. Setiap orang bisa transfer uang kita kemana aja. Itu kalau ada isinya tapi sih. Intinya kita butuh pengaman di internet. Makanya ada password atau kata sandi. Biar aman, kata sandi kita harus spesial sob. Jangan pakai kata sandi yang umum banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Pakai tanggal lahir juga nggak aman. Udah. Biar tanggal lahir tulisnya di akte aja. Jangan di kolom password sob. Password yang aman biasanya gabungan dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Contoh, password akun lo itu kucing kurus mandi di papan. Nah, mungkin nulisnya bisa jadi kayak gini nih sob. Nggak apa-apa kelihatan alay. Password emang harus begitu. Yang paling penting, password yang rumit itu juga sebaiknya mudah diingat. Jangan dibagiin ke orang lain. Emangnya bansos buat dibagiin. Selain password, biasanya juga ada website yang pakai OTP alias one time password. Password sekali pakai. Misalnya, lu mau login aplikasi ojek nih. Nah, biasanya kan ada kode OTP tuh yang terdiri dari 6 angka yang dikirim ke nomor handphone yang terdaftar. Fungsinya tuh buat ngecek itu yang login beneran lu atau bukan. Mau ngaku dari kepolisian kek, petugas pajak kek, pemberi hadiah kek, kakek-kakek kek. Pokoknya simpen aja sendiri. Yuk jaga kata sandi untuk privasi. Ini aku rencana nih, mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah, biar nanti dia ngirim kode OTP ke kita. Jadi kode OTP itu atau one time password itu bersifat sangat rahasia. Kalau OTP udah diberikan, akun kita bisa diretas. Dan bahkan data pribadi kita bisa dicuri untuk melakukan penipuan atas nama kita. Jadi ingat, jangan pernah membagikan kode OTP ke siapapun. Coba lihat itu yang mulia. Jadi dia datang ke kafe, cari wifi gratis untuk belanja online. Harusnya kamu nggak boleh mengakses wifi publik. Bisa-bisa data-data pribadi sama saldomu diretas. Jangan sampai gara-gara pengen dapat wifi gratis malah berujung miris. Jadi tetap waspada biar nggak kebocoran data. Kawan, sebelum bibir berucap, katamu terekam jejak. Jemarimu berdansa, kawan, jangan kau salah berpijak. Pilihlah kata yang bijak.
Halo, selamat sore DigiFriends. Senang sekali saya Abi Satria dapat kembali bertemu dengan Anda semua DigiFriends. Tentunya di kegiatan obrol-obrol literasi digital atau yang biasa kita singkat OOTD. Buat kalian nih yang belum familiar, OOTD ini merupakan kegiatan bincang santai mengenai isu-isu relevan di seputar literasi digital. Tentunya nih guys, kita hadir dengan tema yang sangat up to date ya DigiFriends. Kegiatan ini diselenggarakan dan didukung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi Indonesia dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. OOTD malam ini akan membahas terkait dengan mengenal revenge porn, bentuk kekerasan seksual digital. Nah, DigiFriends, semakin berkembangnya dunia digital, semakin meningkat pula kejahatan berbasis gender atau KBGS. Salah satunya revenge porn. Menurut Komnas Perempuan, revenge porn atau non-consensual sharing of intimate contents adalah tindakan penyebaran materi berbentuk foto ataupun video intim atau privasi ya, milik seseorang secara online tanpa izin sebagai bentuk usaha balas dendam dan tujuannya untuk mempermalukan, mengintimidasi, sampai merusak hidup korban. Alasan dilakukannya revenge porn adalah untuk balas dendam karena sakit hati, diputuskan, atau sekedar ingin memeras korban tanpa memedulikan keadaan korban nih guys. Wah, seperti yang ditemukan oleh peneliti dari Universitas Michigan, Amerika Serikat, sejumlah pelaku dan admin situs porno melakukan peretasan komputer untuk mendapatkan foto privasi dari beberapa korban, yang kebanyakan adalah perempuan, dan menyebarkannya untuk memeras mereka. Meningkatnya kasus KBGS yang kebanyakan pelakunya adalah mantan pacar atau mantan pasangan, bahkan orang terdekat kita, disebabkan rendahnya literasi digital. Terkait perlindungan data pribadi itu, guys. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara agar terhindar dari revenge porn dan apa yang harus dilakukan jika sudah menjadi korban? Akan dikupas melalui kegiatan obrol-obrol literasi digital kali ini dalam tema mengenal revenge porn, bentuk kekerasan seksual digital. Nah, tapi sebelumnya nih DigiFriends, jangan lupa ya buat subscribe dan follow channel YouTube dan juga Instagramnya @literasidigitalkominfo, @literasidigitalkominfo. Karena kontennya nih pasti bakalan seru dan bermanfaat banget. Supaya kedepannya kita bisa menggunakan internet lebih pintar, bijaksana, dan tentunya makin cakap digital. Sebelum kita kenalan dengan narasumber kita malam hari ini, aku mau ingetin dulu nih, untuk DigiFriends jangan lupa isi tautan presensi atau link absensi berikut ini. Ada di s.id/presensi OOTD 0206. Sekali lagi, s.id/presensi OOTD 0206. Oke, sebelum kita perkenalan dengan narasumber kita hari ini, mari kita saksikan bersama video tata tertib selama kegiatan berlangsung dan juga video 4 jurus makin cakap digital. Selamat menyaksikan. Tata tertib. Mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab atau komentar hal-hal yang penting saja. Tidak perlu mencantumkan nomor telepon atau data pribadi. Di akhir acara akan dibagikan link presensi atau post-test yang juga berfungsi sebagai link e-sertifikat. Caranya dengan melakukan verifikasi yang dikirim lewat email ketika melakukan pendaftaran. E-sertifikat akan terkirim ke email ketika sudah selesai post-test atau survei. Follow akun sosial media Literasi Digital Kominfo untuk mengikuti games dan info kegiatan literasi digital menarik lainnya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu.
Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulainya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Iya, itu dia. Jadi gimana DigiFriends, siap untuk menguasai jurus-jurus untuk makin cakap digital? Pasti dong ya, karena itulah kita akan ngobrol-obrol terkait dengan literasi digital malam hari ini. Tapi jangan lupa buat terapin tuh tadi 4 jurus cakap digital yang sudah kita tonton di videonya sebelumnya. Nah, DigiFriends, kita akan langsung aja nih perkenalan dengan narasumber kita malam hari ini yang udah kece-kece banget ini. Yang pertama akan aku perkenalkan, beliau adalah Kak Devi Rahmawati, praktisi literasi digital dan juga vokasi Universitas Indonesia. Selamat malam Kak Devi, apa kabar? Alhamdulillah super sehat, walaupun jadi nggak seger dengar cerita soal revenge porn. Alhamdulillah, terima kasih Kak Devi sudah hadir. Ini lagi sibuk apa Kak Devi? Ini libur panjang kemana nih? Apakah ke Lombok, Bajo, Bali? Oh, kemana aja, kalau pakai digital kan kita bisa sampai ke Afrika, bisa ke Amerika, jadi indahnya liburan. Siap, mantap. Terima kasih Kak Devi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi Kak Devi. Baik, selanjutnya DigiFriends, ada narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Uli Pangaribuan, Direktur LBH Apik Jakarta. Selamat malam Kak Uli. Selamat malam Mas Adi. Apa kabar Kak Uli? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Dan lagi sibuk apa nih Kak Uli akhir-akhir ini? Tetap karena LBH Apik memang mandatnya pendampingan kasus, ya pasti kita lagi sibuk mendampingi dan menangani kasus. Baik-baik, semoga semua yang di saat ini ditangani, dampingi bisa berjalan lancar ya Amin. Kak Uli sesuai dengan harapan. Terima kasih Kak Uli sudah hadir. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut nanti Kak Uli. Dan DigiFriends, selanjutnya narasumber kita ketiga, nah, ini ada Kak Sunadevi Esafari dari konten kreator nih. Selamat malam Kak Sun, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Tapi walaupun emang lagi nggak begitu fit ya, cuman kita tetap harus semangat. Siap, betul banget. Ini kita panggil Kak Alia aja ya. Yes, betul. Siap, terima kasih Kak Alia. Jadi lagi sibuk apa nih Kak Alia? Aku kebetulan sebenarnya masih skripsian dan aku adalah mahasiswa tingkat akhir ya. Tapi selain itu aku ngonten dan kebetulan lagi emang lumayan beberapa banyak event beauty yang lagi ada ongoing sekarang sih. Mantap, waduh itu berarti konten beauty itu yang suka kayak gini-gini ya, ini biar fokus gitu ya, apanya yang kosmetiknya lagi di Iya review betul. gitu ya Kak. Mantap, terima kasih Kak Alia sudah hadir Thank you, secara Mas Abi. virtual bersama kita semua di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, DigiFriends, kita sudah kenalan nih dengan para narasumber kita malam hari ini. Tapi sebelumnya aku akan info ini buat kalian yang mau tanya-tanya ke narasumber kita malam hari ini, ada Kak Devi, Kak Uli, dan juga Kak Alia. Boleh banget ya, caranya gampang banget. Hanya dengan langsung ketik saja nama kalian. Nah, kalau bisa namanya nama sesuai KTP ya, jangan nama panggung. Narasumber yang dituju siapa dan isi pertanyaannya. Karena nanti yang dapat hadiah itu harus melampirkan ID nih guys. Nah, pertanyaannya bisa dikirimkan di kolom chat kita ya. Jangan lupa juga sambil diisi link presensi atau link absensinya. Ada di s.id/presensi OOTD 0206.
s.id/presensi OOTD 0206. Wah, itu dia guys. Jadi jangan lupa ya buat tanya-tanya, berikan pertanyaan terbaik kalian. Pastinya keren-keren banget nih juga guys malam hari ini narasumber kita dari Kak Devi, Kak Uli, dan juga Kak Alia. DigiFriends sudah nggak sabar kan? Bakal seperti apa nih seseruan obrolan kita malam hari ini? Langsung aja kita ke Kak Devi. Kak Devi, gimana sih Kak pendapat Kak Devi mengenai maraknya kejadian revenge porn belakangan ini Kak Devi di dunia maya di Indonesia terutama? Ya, sebenarnya praktek revenge porn gitu ya, artinya menyebarkan gambar-gambar atau material yang berbau pornografi dan pribadi tentang seseorang yang biasanya dilakukan oleh mantan dari pasangan. Sekali lagi ini bukan 1-2 kejadian, artinya ini menjadi saya bilang ini pandemi dunia gitu ya. Nah, karena kalau data di barat bahkan 4 dari 5 orang itu biasa menerima gambar-gambar baik itu bentuknya teks atau foto yang berbau pornografi gitu. Jadi ini hal yang menjadi umum gitu kan. Nah, dan memang 80% foto, video, teks pornografi yang diterima atau dikirimkan dan menyebar itu biasanya 80% karena di luar kesepakatan orang yang ada di dalam gambar atau video tersebut. Karena 20%-nya ada yang memang karena tanda kutip bagian dari bisnis pornografi yang juga tidak kalah besarnya sebagai bisnis ekonomi bawah tanah. Nah, karena itu juga lah yang kemudian membuat sensitivitas orang terhadap munculnya gambar-gambar teks pornografi atau video maupun foto pornografi menjadi sangat lemah karena memang di era digital ini gambar-gambar yang tidak diinginkan itu atau yang bersifat pornografi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Studi saya soal game-game saja itu banyak yang kemudian memang memasukkan unsur pornografi. Nah, ini yang menyebabkan kemudian konten-konten berbau pornografi baik yang disetujui maupun tidak ikhlas pastinya oleh orang-orang yang kemudian menjadi korban dari pengiriman informasi porno akibat balas dendam dari pasangan, ini tentu saja secara umum di publik melihatnya ini menjadi bagian dari pornografi itu sendiri yang sekarang menjadi satu konten yang tanda kutip sangat biasa sekali. Orang tidak lagi melihat itu sebagai kejadian luar biasa. Tapi dalam konteks korban dari pornografi, pembalasan pornografi tadi, porn revenge ini, maka korbannya biasanya adalah dia akan terserang mentalnya sudah pasti. Kenapa? Karena satu malu. Lalu kemudian biasanya yang malu bukan dia sendirian, tapi juga keluarganya. Sehingga ketika dia sendiri merasa stres, merasa menyesal yang luar biasa, keluarganya atau orang-orang di sekitarnya juga semakin memojokkan dia. Jadi dia betul-betul sendirian karena keluarga, lingkungan sosial merasa kamu telah mencoreng nama baik kami. Makanya bahkan perlakuan sekolah misalnya, lalu kemudian tempat kerja misalnya, itu bukan yang memberikan dukungan sosial dan moral, tapi yang mereka lakukan adalah justru bahkan bisa memecat kalau kantor gitu ya, kalau sekolah bisa mendorong agar orang tersebut keluar dari sekolah untuk kemudian membersihkan nama mereka agar tidak terikat pada orang, anak atau perempuan atau korban yang mengalami revenge porn tadi. Jadi ini yang membuat ujungnya secara ekstrim banyak yang kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kira-kira demikian Kak Abi secara singkat. Siap. Kak Devi, sebelum aku ke Kak Uli dan juga Kak Alia nih, berarti sebenarnya salah satu yang membahayakan itu adalah malah justru yang bukan dalam bentuk physical sakitnya, terutama pas lagi kalau misalkan keluarga dan teman dekatnya nggak ada yang menemani dalam tanda kutip mendampingi ketika si korban itu merasa akhirnya malu dan lain sebagainya. Dan maksudnya gimana Kak Devi, dari sisi Kak Devi sendiri melihat si korban ini, apakah memang harus benar-benar didampingi terus sampai dengan nanti entah ke hukum dan lain sebagainya, atau gimana Kak Devi? Karena ini menarik dari komentarnya Kak Devi sendiri.
Ya, karena itu fakta yang terjadi. Jadi memang sebenarnya saudara-saudara kita yang menjadi korban revenge porn ini, mereka sangat berada dalam kondisi yang sangat kritis. Bukan hanya mereka harus terluka hatinya karena orang yang kemudian tadinya dia cintai, tapi justru malah menyakiti, tapi lingkungan sosial yang menjadi bantalan terakhir pertahanan hidupnya, itu pun kemudian juga menjauhi, bahkan memojokkan, bahkan membuli dan sebagainya. Nah, memang disinilah pentingnya kesadaran. Makanya OOTD ini keren banget untuk membangun kesadaran bahwa hanya masalah waktu. Siapapun di antara kita, entah kita sendiri, entah saudara kita, entah ponakan kita, sepupu dan sebagainya, bisa menjadi korban dari revenge porn. Yang harus kita lakukan, ingat, penjahatnya bukanlah orang yang fotonya disebarkan. Penjahatnya adalah penyebarnya. Jadi justru sebenarnya kita harus kompak betul untuk menghukum dan memberikan syiar kepada siapapun yang melakukan hal tersebut, yaitu mengirimkan foto-foto yang tidak disetujui oleh orang yang ada di dalam foto atau video tersebut, agar mereka mendapatkan hukum yang setinggi-tingginya, agar ini tidak lagi diikuti oleh orang lain. Artinya aib orang itu bukan, kita tidak punya hak untuk menyebarkan aib orang. Nah, memang era digitalnya agak unik gitu ya. Orang punya kebanggaan ketika semakin mampu menyebarkan aib orang gitu. Nah, ini satu hal yang memang perlu menjadi concern sosial kita bersama. Baik, siap. Terima kasih Kak Devi untuk tanggapan dan juga komentarnya di awal OOTD malam hari ini. Baik, aku langsung mau ke Kak Uli nih. Kak Uli, dari kasus-kasus yang ditangani, baik yang sekarang ditangani atau mungkin akan ditangani atau yang sudah lalu oleh rekan-rekan dari LBH Apik Jakarta khususnya terkait dengan revenge porn ini, sejauh mana sih Kak Uli dampaknya? Ini menyambung dari yang sudah kita obrolkan dengan Kak Devi nih, kepada korban baik secara mental ataupun fisik gitu. Siap, terima kasih Mas Abi, selamat malam. Jadi menambahi tadi ini ya, pendapat dari Mbak Devi tadi, biasanya kasus-kasus yang kami dampingin tadi itu ketika ada korban datang ke LBH Apik, itu pertama kami akan melakukan asesmen terlebih dahulu kebutuhan dari korban. Nanti kemudian kami melihat apakah kebutuhan korban akan memilih proses litigasi maupun non-litigasi, itu kami kembalikan kepada korban, dan kami melihat secara psikologis kalau memang korban membutuhkan layanan psikologis, maka layanan psikologis yang paling penting untuk kami dorong agar korban juga mendapatkan pemulihan. Nah, layanan psikologis ini juga penting tidak hanya untuk memberikan pemulihan kepada korban, tapi juga menjadi bukti nanti untuk ketika korban memutuskan mendorong kasusnya agar masuk ke proses hukum, ini juga menjadi bukti untuk kita lampirkan pada saat proses hukum berjalan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tadi dampaknya, Mbak Devi udah menjawab dengan ini ya, luas ya, tadi terkait dengan dampak yang terjadi kepada korban-korban revenge porn gitu. Jadi banyak kasus yang datang ke kami itu sama kayak tadi yang dipaparkan oleh Mbak Devi tadi, ketika dia remaja yang masih bersekolah itu bukannya mendapatkan perlindungan dari sekolah, malah didorong tuh, malah difasilitasi oleh sekolah untuk agar korban bisa keluar dari sekolah gitu. Jadi nggak sama sekali memberikan perlindungan bahwa ini anak yang harus dilindungi, bahwa dia korban, itu nggak sampai ke sekolah, institusi sekolah. Jadi korban akhirnya dikeluarkan sekolah, terus akhirnya bingung mau milih sekolah yang mana karena dianggap memberikan pengaruh buruk kepada teman-teman, kemudian membawa efek negatif nih buat teman-teman yang lain gitu. Jadi ini mempengaruhi sekolah gitu. Jadi ada beberapa kasus juga ketika memang karena kasus revenge porn ini banyak terjadi ke teman-teman mahasiswa dan remaja ya. Jadi ketika itu terjadi ke teman-teman mahasiswa juga ketika mereka memilih untuk proses hukum, tapi kemudian tidak direspon dengan baik oleh penyidik, dianggap, loh kamu kan udah dewasa, kok nggak ngerti sih, kok kamu nggak paham sih ketika kamu menyebar itu ada bla 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 kayak gitu. Jadi bukannya diberi semangat, kemudian bukan kita berharap macam-macam ya, setidaknya dihargai bahwa korban berani melaporkan kasus ke kepolisian dan berani bersuara itu bukan hal yang mudah dan gampang gitu. Tapi kemudian diberikan stigma, labeling kayak gitu, akhirnya membuat korban yang tadi maju akhirnya berpikir ulang untuk memproses kasusnya. Nah, itu yang membuat akhirnya tadi dampaknya kemudian kepada psikologis korban memilih ya udahlah daripada dia mendapatkan penghakiman, kemudian ini juga banyak kasus-kasus revenge porn juga ini korban tidak menceritakan kepada keluarga ya, akhirnya dia memendam sendiri, kemudian bingung untuk mencari bantuan dari orang lain gitu, akhirnya dia
memutuskan tadi tuh secara psikologis ya berusaha untuk melakukan upaya bunuh diri, depresi. Dan memang orang-orang terdekat tadi seperti yang disampaikan Mbak Devi seharusnya memberi penguatan, mendukung korban, pilihan korban apapun, dia memilih jalur litigasi maupun non litigasi, itu biasanya kami kembalikan korban dan dihargai, kita harus menghargai keputusan korban karena nggak gampang untuk kasus-kasus telepon Mas ya. Ketika ini berproses di dalam kepolisian, itu bukan hanya 1-2 orang gitu, yang tadi hanya dia tahu, kemudian itu sampai ke kantor polisi dan semua orang tahu gitu. Jadi itu membuat korban ketika mau memutuskan kasusnya berpikir ulang ya. Tadinya dia berharap kasusnya tidak tersebar kemana-mana, tidak terpublis. Akhirnya dia memutuskan berani dan itu bisa saja ya, bisa saja video atau ini foto-fotonya itu bisa ditonton oleh siapa aja yang ada di dalam ini ya institusi di proses penyidikan tadi. Dan ketika dia menceritakan kasusnya juga itu kan bukan di ruang privat ya, itu juga banyak orang bisa saja ketika itu ada terjadi pemeriksaan siapa gitu, dan itu bisa didengar semua orang gitu. Padahal ini kasus-kasus yang sangat sensitif gitu. Itu akhirnya memang ketika memberanikan untuk melaporkan kasusnya, setidaknya kita juga meresponnya dengan baik gitu, agar kondisi psikologis korban secara fisik dan psikis juga bisa siap untuk ini ya mendorong agar kasusnya bisa diproses secara hukum gitu, sehingga pelaku juga bisa mendapatkan hukuman dan sanksi yang sesuai. Begitu Mas Ardi. Baik, Kak Uli, aku mau tanya deh, tadi terkait dengan kalau misalkan ketika si korban ini sudah berani untuk melapor ke pihak berwajib nih, pihak kepolisian. Dari mungkin ada yang menonton juga di si OOTD malam hari ini, dari sarannya Kak Uli sendiri, apakah ketika si korban ini udah kayak punya keberanian untuk melapor ke pihak berwajib, apakah mereka ini sebaiknya sebelum ke tahap melapor ya, apakah mereka ini sebaiknya ke psikolog dulu ataukah langsung minta ke misalkan kayak ke LBH atau langsung sendiri aja ke kantor polisi atau gimana nih sebaiknya? Yes. Itu biasanya kalau ke LBAP kita akan melakukan asesmen lebih awal dulu Mas, kebutuhan korban apa. Kalau memang kebutuhannya untuk mendapatkan layanan psikologis, maka itu yang harus kita dorong. Karena kita anggap itu bagian yang ini ya urgent untuk diberikan gitu. Nah sambil berjalan juga nanti bisa kalau misalnya korban akhirnya memutuskan untuk kasusnya bisa diproses secara hukum, maka kita harus bersama korban juga harus ini ya mencari bukti-buktinya ya. Karena proses pembuktian itu pastinya ketika berhadapan dengan hukum dibebankan kepada korban. Maka kita harus mempersiapkan semuanya terkait dengan alat bukti yang bisa mendorong pelaporan kita nanti gitu. Jadi itu bisa berjalan seiringan, juga bisa aja ketika kita membuat proses hukum kita pastinya melihat kondisi psikologis korbannya. Ketika kondisi psikologisnya korban mengatakan dia siap untuk melaporkan kasusnya, maka itu kita harus mendorong korbannya dan memberikan ini ya semangat kepada korban untuk berani untuk melaporkan kasusnya. Dan nanti kebutuhan psikolognya dia butuhkan dalam proses hukum ini, dan itu juga bisa kita juga support gitu. Nah kadang-kadang kan ketika membuat pelaporan di kepolisian itu kalau misalnya korban sendiri untuk melaporkan kasusnya, mungkin ini ya karena dalam proses di kepolisian pelaporan itu nggak ada alur yang jelas gitu. Jadi kadang bisa aja ketika korban melapor ke sini, nanti dia disuruh ke sana, suruh ke sini, suruh ke sana gitu. Nah itu makanya penting buat korban juga, karena kondisi psikologis korban juga memang butuh orang yang benar-benar bisa membantu dia. Maka baiknya korban ketika melaporkan kasusnya memang harus didampingin agar prosesnya lebih jelas, pelaporannya lebih jelas, pasal yang dikenai juga lebih jelas gitu. Nah ini kan banyak kasus ketika ini berproses tadi membuat pelaporannya bukan hal yang mudah ya buat korban ya. Jadi ini juga suatu hal yang sulit ya, ketika dia melapor belum tentu dia juga mendapatkan LP tadi, laporan polisi tadi. Maka itu yang harus kita dorong, ketika dia berani melaporkan kasusnya, dia harus dihargai dan diberikan haknya untuk mendapatkan laporan polisi tadi. Dan karena tidak semua korban melaporkan itu mendapatkan laporan tadi. Karena kan banyak yang nggak tahu bahwa ketika dia melaporkan, dia berhak untuk mendapatkan tanda bukti laporan gitu. Nah ini yang penting untuk didampingin, agar hak-hak korban tadi dia paham dan dia bisa tahu setelah ini nextnya prosesnya seperti apa. Nah di proses kepolisian itu kan nggak ada informasi terkait dengan itu, maka itu yang penting buat korban harus didampingin. Dalam undang-undang TPKS ini kan udah masuk ya di pasal 14, ini juga ketika ada kasus-kasus kekerasan seksual cyber KBSE ini juga harus harus didampingi oleh pendamping gitu, sehingga tadi tuh agar proses hukumnya lebih jelas, korban mengetahui hak-haknya. Nah, karena beberapa kasus yang kami dampingin
korban ketika melaporkan kasusnya itu yang ditanyain bukan kasus revenge porn-nya, malah ditanyain karena pelakunya adalah mantan pacar, dia memutuskan mantan pacarnya, terus kemudian dia melaporkan penyebaran foto-foto dan video, malah yang ditanya itu riwayat seksualnya. Kamu udah melakukan hubungan berapa kali? Kayak gitu. Dan ini nggak ada kaitannya dengan pelaporan tadi. Itu membuat korban tadi yang tadinya berani melapor akhirnya mundur gitu. Nah, itu sih yang beberapa kasus yang kami temuin, Mas Abi. Siap, terima kasih Kak Uli untuk jawabannya. Kita akan lanjut lagi nanti Kak Uli, Kak Devi. Dan sekarang aku mau ke Kak Alia nih. Kak Alia, sebagai anak muda Gen Z yang sehari-hari juga menggunakan media sosial, boleh dong gimana nih pendapatnya terkait dengan kasus revenge porn ini, Kak Alia? Oke, kalau menurut aku sendiri ya, dari pendapat aku sendiri yang Gen Z dan ya bisa dibilang anak muda lah ya, sehari-hari main ya aku juga sebagai active user dari social media sendiri yang tentang revenge porn ini akhir-akhir ini juga cukup prihatin banget, apalagi sebagai aku juga perempuan yang mayoritas korban dari revenge porn ini juga kebanyakan itu perempuan. Dan di satu sisi kadang aku juga bingung kalau dilihat secara moral sebenarnya revenge porn yang umumnya mungkin kita lihat di sosial media itu sebenarnya kayak pasangan di luar nikah dalam mantan pacar atau mantan pasangan dalam bentuk video foto intimate mereka yang kemudian dijadikan bahan blackmail atau ancaman bagi pihak yang pengen memeras ini dan membalas dendam gitu karena diputusin misalnya. Dan tentunya emang salah banget dan seharusnya bisa dituntut secara undang-undang. Namun yang seperti tadi aku dengar dari Kauli yang udah sempat mention juga, kesannya banyak banget kasus yang udah lapor tapi nggak keluar juga LP-nya dan malah baru didengar dan baru kira-kira di-up sama hukumnya sendiri ketika kasusnya itu udah benar-benar di-up sama publik, kayak kesannya udah viral dulu baru bisa diproses. Dan kecenderungan yang melapor juga biasanya merupakan korban yang medianya tuh udah terlanjur tersebarkan. Dan ketika sebenarnya dia itu masih di blackmail, masih di chat sama mantan pasangannya dan segala macam dalam tahap si pemerasan ini, korban justru juga malu juga buat nuntut karena itu tadi dengan menuntut dia otomatis harus cerita kasusnya dari awal dan sebelumnya pasti ya malu dan buat ngaku buat cerita the whole story ini ke pihak berwajib ini. Dan plus menurut aku kita lihat juga secara di lapangannya juga lah ya. Kita udah tahu netizen apalagi di Indonesia kayak apa, sekalinya viral kesannya kayak cuman melihat dari satu sisi doang, satu pihak aja dan terus aja dipojokin daripada dibantu untuk menyelesaikan masalah ini dan dilihat dari semua sisi masalah. Karena yang terpasang itu kan di depan layarnya ya, sebenarnya itu kan si korban ya. Dan yang menyebarkan bisa ngumpet dan hilang aja tanpa kayak seolah-olah dia tuh kayak nggak pernah ada dan nggak pernah digubris sama publik sendiri. Dan truth be told, memang sih kalau misalkan kita omongin seiring berjalannya waktu ya, beritanya pasti akan teredam sendiri sama sensasi yang akan datang. Tapi ya sayangnya jejak digital akan selamanya ada di internet, mau udah dibantu hapus kayak apa, pasti ada aja yang udah pernah save di medianya misalkan atau di hard drive, Google Drive yang kemudian pasti impact-nya tuh bakal jauh banget ke masa depan kita juga. Dan menurutku sendiri revenge porn itu ya harus di-prevent dari orangnya sebelum kejadian dan sebelum masalahnya. Dan di sini aku sama sekali nggak nge-support budaya yang salah at all, aku pun kurang setuju. Namun balik lagi ya kita lihat aja di lapangannya sendiri pada zaman sekarang terutama ya anak-anak muda pergaulannya kayak apa, mungkin perlu ditambah insight ke mereka secara moral dan dikasih tahu benar-benar impact dari revenge porn ini dan intinya ya berani bertindak apapun yang mereka pilih itu harus bisa ditanggungjawabin di kemudian hari itu sih menurut aku. Ya, betul. Karena tadi yang barusan kalimat terakhir Kak Alia nih memang harus dijadiin benar-benar teman-teman juga yang saat ini sedang menyaksikan OOTD ini untuk jangan sampai preventifnya adalah ketika pas lagi jangan sampai mau gitu ya, karena itu kadang mungkin awalnya sudah konsen tapi pas lagi disebarkan atau mungkin pas lagi break up segala macam dan akhirnya itulah yang terjadi. Baik, terima kasih Kak Alia untuk jawabannya. Kak Devi, tindakan ini revenge porn ini termasuk konsensual dan mayoritas korbannya adalah perempuan. Nah, masih sebenarnya menyambung dengan pertanyaan di awal tadi nih Kak Devi. Menurut Kak Devi sendiri, mengapa ini bisa terjadi Kak Devi? Ya, satu tadi memang karena biasanya korbannya adalah kelompok rentan seperti perempuan, lalu anak dan remaja. Memang ini tidak bisa lepas dari pergeseran budaya kita yang dulu cukup saya nggak bilang tertutup ya, tapi
cukup ketat dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang mana Amerika juga zaman dulu juga gitu, tahun 40-an, 50-an saja masih begitu gitu ya, bahwa aktivitas seksual di luar pernikahan itu menjadi sesuatu yang sangat buruk di society Amerika. Tapi lihat Amerika hari ini gitu ya. Nah, ini kan memang terjadi pergeseran. Nah, oleh karenanya memang yang paling penting adalah kalau kita terus bergulat di ujung ketika revenge porn ini sudah terjadi, maka akan cukup melelahkan gitu ya, karena akan ada banyak sekali mungkin teman-teman yang butuh waktu untuk melapor, butuh waktu bagi polisi untuk juga mengungkapkannya dan sebagainya. Yang saya lebih berharap adalah kita mundur ke belakang agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dengan fokus pada pencegahan. Yaitu apa? Oke, karena sekarang norma sudah bergeser, banyak orang yang menilai hubungan sebelum pernikahan itu menjadi hak pribadinya. Oke, kita hormati, tapi mereka harus sadar tentang dampak dari pilihan hidup yang seperti itu. Gitu ya. Jadi pendidikan sex education itu menjadi penting. Sayangnya di era sekarang ini orang boleh kelihatan menggunakan smartphone, tapi banyak sekali yang cara pandangnya masih jauh tertinggal daripada si smartphone ini. Apa itu? Kasiannya anak-anak sekarang ini adalah pendidikan seks mereka justru mereka peroleh secara mandiri melalui tayangan pornografi di media-media yang difasilitasi teknologi digital. Itu kesalahan terbesarnya. Padahal pendidikan seks itu bukan pendidikan mengajarkan orang untuk berhubungan seks. Ini yang perlu digarisbawahi. Pendidikan seks adalah pendidikan yang mengajarkan tentang kita punya tubuh, lantas tubuh ini terdiri dari apa saja secara biologis, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual yang kita perlu waspada. Kalau Anda nggak hati-hati, ini dampaknya jangka panjang. Secara fisik untuk kesehatan dan juga secara sosial. Dampak-dampak seperti revenge porn tadi. Gitu ya. Nah, ini yang menurut hemat saya perlu sangat serius masuk dalam kurikulum kita, apalagi sekarang pemerintahan Pak Jokowi, Mas Menteri itu punya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, harusnya ini menjadi satu hal yang sangat serius juga mulai di transfer pengetahuannya bahwa hak-hak atas tubuh ini, tubuh Anda nggak boleh sembarangan karena dampaknya satu bisa penyakit, lalu bisa macam-macam yang urusannya nanti ekonomi Anda akan terganggu, apalagi juga secara sosial Anda akan malu dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harusnya diajarkan, terlepas dari memang ada pergeseran sosial tentang cara pandang berhubungan seksual di luar pernikahan. Luar biasa, terima kasih Kak Devi untuk jawabannya. Wah, suka nih kalau Kak Devi jawab nih pasti lengkap, detail nih. Terima kasih Kak Devi untuk jawaban dari pertanyaan terkait dengan tindakan konsensual dan mayoritas gimana bisa terjadi. Lalu lanjut ke selanjutnya adalah terkait dengan kasus hukumnya nih Kak Devi dan juga Kak Uli. Aku mau nanya ke Kak Ulinya nih. Ketika korban sudah berhasil mau berani untuk maju ke langkah hukum didampingi oleh LBH misalkan untuk ke polisi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa saja sih Kak Uli potensi jeratan hukum yang bisa diberikan kepada pelaku yang sudah melakukan revenge porn ini, Kak Uli? Ya, biasanya ketika memang korban berani untuk melaporkan kasusnya, itu tadi Mas dari awal saya sampaikan kita akan mendiskusikan terkait dengan alat bukti yang akan kita bisa dukung untuk mendorong agar kasusnya bisa diproses secara hukum. Karena pasti ada perdebatan-perdebatan ya dalam pembuatan laporan di kepolisian gitu. Nah, ini kita udah ada undang-undang TPKS yang bisa kita gunakan juga di pasal 14 ya. Itu ada undang-undang TPKS. Kemudian ada undang-undang ITE juga di pasal 27 ayat 3 dan 4 itu juga bisa digunakan, tapi kembali lagi nanti di dalam prosesnya memang di Undang-Undang TPKS ini delik aduan jadinya. Tapi kemudian ancamannya juga masih kurang ya, 4 tahun penjara gitu. Sementara di Undang-Undang ITE itu dia ancamannya 6 tahun gitu. Jadi memang kita bisa melihat aja gitu, mana yang paling memungkinkan ketika kita mendorong agar kasusnya bisa proses, kemudian itu bisa aja dijuntokan gitu. Kalau memang ini terbukti, mana yang paling menguatkan, maka itu yang harus kita dorong gitu. Jangan sampai
ketika korban membuat pelaporannya ini dia nggak dapatkan apa-apa gitu. Kita mau ketika korban berani, maka kita harus mendorong dan juga meminta APH-nya juga bisa mendukung korban dan lebih lebih ramah lagi kepada korban gitu, karena nggak mudah untuk melaporkan kasusnya, karena ketika dia melaporkan kasusnya semua orang pasti tahu ceritanya dia gitu. Dan proses hukum di kita ini kan ini ya masih korban itu harus datang ke tempat satu, dan menceritakan semua kasusnya gitu. Jadi dia nggak bisa menceritakan ke satu tempat, kemudian semua orang udah tahu nih kasusnya, nggak harus kemana-mana gitu. Jadi dia harus mengulang-ulang, sementara kita meminta korban untuk melupakan kasusnya, tapi kemudian ketika dia memutuskan untuk berani melaporkan kasusnya, dia juga harus berani harus siap juga dengan menceritakan kembali, mengulang-ulang kembali kasus yang dialami gitu. Jadi ini juga ini ya tantangan juga buat penegak hukum ketika memang berproses ya juga korban juga harus difasilitasin gitu. Jangan sampai dia mengulang kembali ke cerita. Di dalam proses hukum juga ya, dalam proses pelaporan itu ketika memang sudah dilaporkan itu pembuatan berita acaranya itu juga enggak sekali gitu. Bisa aja nanti korban suruh datang kembali lagi untuk menceritakan kembali gitu prosesnya gitu. Kalau misalnya dianggap apa yang disampaikan korban itu dianggap belum cukup ini ya, belum cukup valid gitu, maka dia akan dipanggil lagi untuk menambahi keterangannya. Begitu sih Mas, memang ya proses hukum masih cukup tidak membuat korban lebih mudah untuk melaporkan kasusnya, tapi juga membuat korban juga harus dibebanin untuk proses-proses pembuktian tadi, karena ya ketika dia berani melaporkan kasusnya dia harus siap dengan semua bukti-bukti tadi, karena masih sulit ya untuk melihat PH itu bisa responsif, agresif untuk agar bisa mengumpulkan bukti-bukti yang tadi gitu. Jadi memang masih ya kalau kamu memang menjadi korban buktinya apa gitu. Ya udah silakan disampaikan gitu. Jadi bukan APH-nya yang mencari bukti-bukti gitu, tapi dibebankan semuanya kepada korban. Itu sih sepanjang pengalaman kami memang korban masih terus dibebankan dalam proses pembuktian gitu. Baik, Kak Uli, tadi kan kita tahu bahwa kalau misalkan di UU TPKS itu 4 tahunan, di UU ITE 6 tahunan ya. Nah, tapi dari narasi yang tadi aku udah sampaikan di awal, yang bisa sampai di revenge porn ini sampai dengan ke pemerasan, pengancaman, segala macam. Apakah yang dari pernah Kak Uli tangani misalkan di LBH Apik Jakarta ini bisa sampai ke 482 KUHP mungkin terkait dengan pidana pemerasan, atau bahkan sampai ke 480 sampai untuk yang jual beli videonya atau fotonya ini Kak Uli, dan akhirnya bisa menjerat si pelakunya lebih berat lagi gitu. Karena kan korban juga sebenarnya berani untuk mengadu ke aparat penegak hukum juga karena ingin si pelaku ini juga dijerat lebih Mendapat berat atau sanksi. paling berat gitu kan. Gimana Kak Uli? Ya, tapi jarang ya Mas ya, biasanya yang paling kuat proses pembuktiannya. Jadi itu yang akan didorong untuk di kepolisian. Biasanya kalau misalnya ini ada terkait dengan 27 ayat 3, ya itu yang akan didorong gitu. Jarang pengalaman kami itu di ini ya, ada ditambahin dengan pasal yang lain gitu. Karena tadi itu untuk pembuktiannya kan memang agak sulit gitu, maka dicari pasal yang memang bisa mendorong agar ini bisa diproses dulu gitu. Maka kemarin itu ada beberapa kasus yang memang kami dampingin sampai diproses di ini ya proses putusan, memang akhirnya memang nggak sesuai gitu. Misalnya di Undang-Undang ITE 6 tahun itu pelaku nggak sampai diproses secara diputus 6 tahun gitu, malah lebih rendah ya. Nah di Undang-Undang TPKS ini walaupun dia memang ancaman hukumnya lebih rendah, tapi dia ada hak-hak korban yang bisa di ini ya, diakomodir oleh Undang-Undang TPKS tadi terkait dengan yang akan dimintakan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Tapi tadi nggak banyak kasus yang datang dan berproses secara hukum, tapi yang sampai ke proses persidangan itu nggak banyak, dan sampai diputus itu juga nggak banyak gitu. Jadi kemarin itu tahun 2021 LBH menerima kasus KBGO, kami menyebutnya kekerasan berbasis gender online ya, sebelum ada KBSE yang ada di dalam Undang-Undang TPKS. Itu juga banyak yang melaporkan, kemudian banyak yang memutuskan untuk memproses secara hukum, tapi memang nggak mudah ya. Ada beberapa yang juga di SP3, kemudian ada yang bisa didorong sampai proses di pengadilan dan pelaku mendapatkan sanksi gitu. Tapi memang kembali lagi karena banyak yang kasus revenge porn ini juga orang pelakunya juga banyak yang nggak dikenal ya Mas ya. Jadi ketika pelakunya nggak diketahui, ada beberapa yang diketahui itu mantan pacar, tapi ada yang nggak diketahuin. Nah ini juga sulit untuk kemudian korban untuk menyampaikan bahwa pelakunya ini paling dia diminta oleh kepolisian itu ya linknya mana, kemudian nanti ya udah minta tolong dibantu agar di take down tadi. Ketika di take down kan nggak semuanya bisa di ini ya secara masif
di take down habis semua nggak ada gitu. Tapi kan ada, dia bisa berganti akun lagi, kemudian mengulang lagi hal yang sama gitu. Jadi kemudian memang prosesnya masih cukup ini ya, sulit untuk kita mendorong agar kasusnya juga dia mendapatkan keadilan, tapi juga foto-foto atau video yang ada di media sosial itu bisa benar-benar terhapus secara ini juga agak sulit gitu. Jadi masih sulit untuk di dalam ini ya penanganannya. Baik, terima kasih Kak Uli untuk penjelasannya. Ini benar-benar jadi informasi tambahan juga nih bagi para DigiFriends yang mungkin juga masih awam. Terima kasih ada Kak Uli di sini dari LBH Apik Jakarta yang akhirnya bisa kita juga tahu bersama nih kurang lebih gimana sih terkait dengan pasal-pasal yang bisa disangkakan ke pelaku yang melakukan revenge porn ini. Terima kasih Kak Uli. Kak Alia, sebagai seorang konten kreator, tentunya kontennya ada banyak nih dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, Kak Alia takut nggak sih menjadi korban cyberstalking? Sebelum dijawab, cyberstalking nih buat DigiFriend yang belum tahu adalah tindakan penguntitan di dunia maya untuk mendapatkan informasi pribadi, meneror, bahkan melecehkan seseorang. Gimana Kak Alia? Menurut aku sih ya, untuk aku sendiri takut ya, tapi yang penting yang pertama adalah untuk menjaga jejak digitalnya karena penting banget dan itu satu hal yang sangat diwanti-wanti banget sama orang tuaku, sama keluargaku, even sama pasanganku dulu ketika aku tap in jadi content creator. Karena jejak digital itu ya tentunya selain utamanya jaga image dan diri kita ya. Dan kita juga bawa nama baik keluarga gitu loh, nama baik keluarga, nama baik teman, nama baik yang bersangkutan sama kita, even kayak teman kerja atau teman kuliah. Aku selalu nanamin prinsip bahwa kalau aku post ini dan ada impact jeleknya banget nih, amit-amit, apakah keluargaku dan temanku akan malu untuk ngakuin aku sebagai bagian hidup dari mereka gitu. Karena menurut aku untuk ketika aku ngepost sesuatu yang impact-nya itu secara jangka panjang itu negatif banget, aku juga nggak mau di poin dimana ada kecenderungan atau ada chance untuk aku tuh jadi sendiri. Karena aku benci banget the fact that aku harus menghadapi semuanya sendiri gitu. Dan untuk itu yang sebelumnya aku mention, menurutku jangan ambil resiko untuk posting sesuatu atau bahkan cuma buat jadi bahan simpen aja di handphone. Misalnya as simple as outfit of the day, foto outfit atau foto kita sendiri selfie gitu pakai baju yang bahkan mungkin agak mini dan menurut kita juga sebenarnya bukan sesuatu yang provokatif misalnya. Tapi lagi-lagi kita harus berani speak up dan benar-benar tahu bahwa foto-foto yang mungkin kurang senonoh yang nggak usah disimpan sama sekali dan tahu bahwa sebenarnya eksistensi dari konten yang bisa suatu hari ngerusak image kita ke depannya apabila karena ya sekarang banyak korban yang ngomong kan katanya cuma buat disimpan sendiri dan itu sebenarnya faktanya bahwa disimpan sendiri pun ya bisa dihack juga atau suatu saat orang itu bisa berubah pikiran untuk kayak pengen nge-blackmail dan pengen nyebarin semua ya itu data bakal selamanya eksis di device kita gitu loh dan ada beberapa kasus yang terjadi bahkan ada tukang servis atau jual beli handphone yang kalau misalkan kita servis HP kita di tempat itu atau HP kita jual di tempat itu dan kita benar-benar belum nge-clearing data semuanya, datanya masih ada yang tersimpan even udah kita delete secara hard drive tapi ternyata secara software-nya juga masih ada. Dan ujung-ujungnya sebenarnya bisa aja dicari lagi dan kemudian dijual ke platform yang kurang bertanggung jawab. Tapi ya korban kalau kayak gini mau nuntut gimana juga kalau bingung kan karena juga yang nyebarin juga kita nggak kenal tukang handphone atau tukang servis gitu. Tapi balik lagi ya menurutku sih ngapain juga punya konten yang kayak gitu. Tapi ya again kita nggak tahu ketika kita di posisi korban ketika konten-konten itu terjadi kenapa konten itu bisa terbuat segala macam apa diminta apa atau diiming-imingi cinta dari mantannya atau gimana dan secara emosional apa yang kemudian bisa mendorong korban untuk menjadi kemudian punya konten kayak gitu. Dan untuk itu menurut aku yang harusnya di-aware bahwa ke korban dan mungkin ke masyarakat luas ya adalah aware bahwa ya kemungkinan bahwa konten apapun yang kita bikin itu bisa dan possible untuk bisa terpublish gitu. Jadi menurut aku sih itu sih. Ya betul, apalagi yang namanya di device entah laptop ataupun HP gitu, walaupun sudah dikunci, walaupun sudah di password, itu tetap ada potensi untuk dicuri atau mungkin diambil sama orang lain di luar dari orang-orang terdekat atau mungkin pacar atau pasangan kita sendiri gitu Kak Alia ya. Iya betul. Ya baik siap, terima kasih Kak Alia untuk jawabannya. Kak Devi, sebagai pegiat literasi digital nih Kak Devi, menurut Kak Devi kira-kira yang menjadi urgensinya untuk melakukan literasi digital dalam rangka mencegah hal ini gimana dan apa ya apa aja nih Kak Devi?
Ya, pertama kan rumusnya Presiden waktu itu 2021 udah ngeluncurin tuh apa namanya paket. Nah, 4 paket yang namanya makin cakap digital gitu, bahwa kalau mau sempurna hidup di ruang digital, kudu bukan hanya tahu skillnya, bukan hanya tahu gimana potret-potret, selfie, edit dan whatsoever namanya itu, bukan cuman itu, tapi Anda harus ingat ada etika, ada budaya dan keamanan. Nah, rata-rata males begitu dengar kata etika, aduh udah kayak pelajaran sekolah gitu ya. Dengar budaya apa sih gitu kan. Apalagi dengar safety, bodoh kalau safety mah urusan satpam, hansip. Ya, nggak gitu ya. Nah, artinya saya senang banget nih tadi dengan ucapannya Kak Alia bahwa apa namanya jangan sampai kemudian apa yang kita simpan, kita push, itu nanti ngebuat orang di sekeliling kita jadi kabur dari kita gitu. Itu satu poin yang penting menurut hemat saya. Lalu yang kedua adalah memang di era digital sekarang ini semuanya justru menjadi sangat telanjang. Udah nggak transparan lagi. Kalau sama masuk masih tutup-tutup tuh ya. Kan beda transparan sama telanjang, udah ngerti ya. Kalau telanjang tuh benar-benar telanjang. Nah, sebenarnya sisi positif dari digital tuh satu. Semua orang sekarang mau tidak mau harus jadi orang baik. Karena hanya masalah waktu. Aib sekecil apapun, begitu ada orang yang nggak suka sama kita, aduh, siap-siap saja. Karena netizen kan kita kenal sebagai netektif, netizen detektif. Aib 200 tahun lalu aja itu bisa diungkap, bayangkan gitu. Jadi sisi positifnya adalah jangan marahin netizen, tapi sebenarnya ini adalah pendorong buat kita untuk memastikan perilaku kita benar-benar positif dan produktif. Sehingga orang nggak punya alasan apapun untuk merusak kita. Nah, yang perlu diingat bagi anak muda satu hal, gitu ya. Obama aja dulu mengakui dia dulu pernah pakai narkoba misalnya, tapi akhirnya ujungnya apa? Dia jadi presiden Amerika. Jadi artinya apa? Anda hari ini mungkin orang biasa saja, tapi one day kamu nggak pernah tahu. Kamu suatu hari akan jadi orang hebat, orang besar, yang jangan sampai kesempatan itu hilang gara-gara hal-hal kecil yang kamu tabung di masa lalu. Jadi ingat semua perkataan, perbuatan, dan gini, data Hotsuite kan menunjukkan jumlah penduduk Indonesia katanya nih 276 juta. Kalau nggak percaya silakan hitung sendiri. Tapi yang menarik adalah jumlah gawai yang beredar adalah 353 juta. Lebih banyak gawai daripada manusianya di negeri ini. Artinya apa? CCTV sosial itu banyak sekali. Itu yang perlu kita pahami, gitu ya. Dan ini juga buat saya sendiri, pengingat buat kita semua. Ingat CCTV sosial tuh di mana-mana. Banyakan handphone di bumi Nusantara ini daripada manusianya. Nah, ini yang kemudian harus ingat bahwa kalaupun misalnya kita menyimpan pribadi, tadi udah sangat indah disampaikan oleh Kak Alia. Kita nggak pernah tahu kalau handphone kita hilang misalnya, ya gitu ya. Terus ada aja orang sebelah kita yang iseng ngeliat gitu ya. Nah, itu kan bahaya. Jadi artinya pastikan persempit ruang orang-orang yang berniat jahat untuk punya kesempatan menghabisi kita. Namanya manusia, hidup kita pasti sederhana, minimal 10-20% ada aja yang nggak suka sama kita. Jadi hati-hati, jangan beri peluru sama mereka untuk bisa menjatuhkan kita dengan berperilaku yang buruk dan apalagi menyimpannya. Udah perilakunya buruk pakai disimpan lagi. Sedangkan sekarang aja kita ngomong sembarangan aja, kita nggak pernah tahu ada orang yang ngerekam. Yang rekaman itu kalau dipotong-potong sembarangan, dimanfaatkan, itu yang disebut dengan malinformasi kan. Jadi informasinya benar kita ngomong gitu. Tapi kalau dipotong jadinya beda. Nah, itu saja bisa menjadi malapetaka bagi hidup kita di masa datang. Siap, terima kasih Kak Devi untuk jawabannya. Lanjut ke Kak Uli nih. Kak Uli, apakah LBH Apik dapat membantu para korban revenge porn dan gimana sih prosedurnya dari semua yang udah kita obrolin berempat nih? Apakah harus datang ke kantornya LBH Apik atau mungkin ada layanan hotline-nya atau gimana nih langkah-langkahnya nih Kak Uli? Yes,
LBHP nggak pernah menolak kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Mas Abi. Jadi siapapun yang datang ke LBHP itu pasti kita terima dan akan kita berikan konsultasi awal ya. Nah, biasanya mitra yang datang ke LBHP atau korban yang datang ke LBHP itu bisa datang langsung ke kantor LBHP Jakarta atau juga bisa melalui hotline ya, hotline LBHP. Nah, selama masa pandemi itu hotline LBHP yang paling paling banyak digunakan ya. Jadi ada beberapa kasus yang kami terima paling banyak itu ya dari hotline-nya LBHP Jakarta. Jadi datang mitra atau korban yang datang ke LBHP lebih lebih ini ya, lebih maksudnya bisa lebih menjangkau LBHP-nya gitu. Tanpa harus datang ke LBHP karena kantor LBHP itu sendiri ini ada di daerah Jakarta Timur, di Jalan Raya Tengah, mungkin sulit untuk diakses apalagi sekarang karena sifatnya lebih lebih banyak di media sosial dari IG, Instagram, kemudian ada di Twitter. Jadi siapa aja bisa mengakses itu. Jadi nggak hanya ada di Indonesia, bahkan kami juga memberikan layanan konsultasi ini ya kemarin itu ada dari Cina, dari luar negeri gitu. Yang ketika dia mengalami kasus-kasus KBSE, kami menyebutnya KBGO ya, kekerasan berbasis gender online, itu kemudian bisa kami berikan konsultasi awal dan langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika teman-teman kita yang ada di luar itu mengalami reference forms atau KBGO. Bisa datang langsung ke LBHP, bisa melalui hotline dan bisa juga melalui sosial media LBHP Jakarta gitu. Nanti akan kita menerima, memberikan layanan konsultasi, kemudian kita akan melakukan asesmen kebutuhan yang paling penting yang dibutuhkan korban terkait kasusnya apa, itu akan kita berikan. Begitu Mas. Dan layanan LBHP gratis. Baik, siap. Terima kasih Kak Uli. Dan bisa juga dicari-cari di googling juga nanti bisa LBHP Jakarta atau juga website di lbhp.org ya Kak Uli ya. Yes. Ya, baik. Itu dia .org atau .or.id nih Kak Uli. Tadi saya kurang hafal. Website lbhpjakarta.org kayaknya Mas. Oh siap, baik. Terima kasih. Itu dia nanti bisa di googling aja nih. Ada IG-nya juga LBHP Jakarta. LBHP Instagramnya Jakarta. Ya siap. @lbhapik.jakarta teman-teman untuk Instagramnya nanti bisa dicek di sana atau juga ke email info.jkt@lbhapik.org ya, atau juga di nomor hotline-nya nanti ini aku taruh juga nih, bisa nih di dalam chat Zoom ya, nih aku taruh di sini karena ini informasi yang salah satu penting juga nih, jadi bisa untuk nanti teman-teman gunakan atau mungkin untuk menghubungi ke Kak Uli dan juga LBH Apik. Siap. Ini dia aku kirim, izin share ke chat ya Kak Uli. Siap. Iya, itu dia. Aku sudah kirim. Baik, Kak Uli terima kasih untuk jawabannya Kak Alia. Aku langsung ke Alia nih. Gimana nih Kak Alia menjaga jejak digitalnya Kak Alia agar tetap nyaman dan juga aman tentunya di dunia maya? Kalau menurut aku sih ya, kalau misalkan menjaga image aku sendiri, pasti again yang tadi sebelumnya aku juga selalu mikir apapun yang aku post, dan yang pasti yang nomor satu adalah jaga etika. Karena yang pasti kita harus selalu sopan, dan kita kalau misalkan bikin konten emang tujuannya beneran menghibur atau memberikan informasi yang bermanfaat, yang pastinya nggak boleh sama sekali ngerugiin orang lain, mau kontennya apapun, mau ngeledekin apapun, dan itu benar-benar nggak boleh, kurasa nggak boleh nge-impact orang lain secara negatif. Dan sosial media pun ya sekarang kalau kita lihat adalah bisa dijadiin sebuah persona atau profil yang itu tuh sebenarnya terserah kita gitu loh yang buat. Kita mau di-perceive, mau dilihat sebagai apa sih dari sosial media, mau dilihat sebagai orang yang kayak apa sama audiens kita. Karena sebenarnya kalau misalkan kita pikir lagi, kita itu sebenarnya bisa aja jadi seseorang yang berubah di sosial media. Kita aslinya itu sebenarnya orangnya diem banget, atau misalkan kita benar-benar sangat-sangat introvert, tapi ketika misalkan kita di sosial media, kita bisa jadi orang yang banyol dan berisik banget, dan seolah-olah kita itu kayak badut gitu ya. Tapi dengan itu menurutku faktor itu adalah merupakan pros dari sosial media, karena we basically could be anyone di sosial media. Bisa banget kita benar-benar jadi berubah yang orang yang bertolak belakang banget sama diri kita sendiri. Dan menurut aku secara etik sendiri menyebarkan privasi orang itu ya salah banget lah ya. Dan yang tadi Kak Devi juga bilang, untuk kita tuh nggak punya peluru atas kita sendiri. Jadi dan meminimalisir cari masalah sama netizen apalagi yang kemudian bisa berbalik ke kita seandainya ke depannya kita ada masalah. Jadi pengennya tuh sebenarnya ya konten selalu aman, selalu yang semua orang itu bisa terima, dan meminimalisir
kemungkinan netizen atau negativitas yang akan bisa ke-impact lagi sama kita gitu loh. Dan pasti yang sebelumnya tadi aku bilang, mikir secara jangka panjang, karena apapun yang kita post dalam satu kali klik buat publish, bahwa itu akan selama-lamanya ada dan memiliki impact bagi kita sendiri ke depannya, dari kerjaan, dari pendidikan, dari keluarga, dari sosial dan segala macamnya. Itu sih Mas Abi. Siap, terima kasih Kak Alia. Jawabannya lengkap banget untuk tetap aman dan juga nyaman di dunia maya. Aku udah nambahin juga nih soal nyaman dan juga aman nih. Jadi bagi kalian, siapapun nih kalian DigiFriends, walaupun mungkin followers kalian 100.000 bahkan, kalau misalkan kalian lagi ada di tempat umum dan mau stories di platform manapun misalkan, kalau bisa jangan langsung real time banget karena itu enggak aman kalau menurut aku pribadi. Bener nggak sih teman-teman, Kak Devi, Kak Uli? Jadi mendingan di-delayin aja gitu. Di-delayin 3 jam, 2 jam gitu. Karena kalian kan bukan yang harus benar-benar real time banget. Karena itu salah satu hal yang menurutku bisa ngejaga diri kita juga nih. Di fisik dan juga di dunia maya. Baik, siap. Terima kasih Kak Alia untuk jawabannya. Kak Devi, yang dapat dilakukan nih kalau sudah menjadi korban revenge porn, apa saja Kak Devi? Ya, pertama adalah satu, kita harus menenangkan diri dulu gitu ya, karena kalau kita panik, stres, nah ini tentu akan menyulitkan kita untuk bisa berpikir jernih dan melakukan tindakan-tindakan yang penting untuk memastikan sang pelaku itu mendapatkan hukumannya. Lalu yang kedua adalah pasti memang mencari pertolongan. Nah, kita bangga lah dan berterima kasih ada LBH Apik gitu ya, sahabat semua teman, semua saudara di tanah air yang siap untuk membantu kita. Nah, bisa jadi adalah kalau kita takut, kita nggak yakin gitu ya, keluarga kita sendiri bisa menerima kasus ini, bisa jadi memang kita langsung misalnya menghubungi teman-teman seperti LBH Apik ini yang sudah menjadi malaikat lah bagi sahabat-sahabat kita yang sedang bermasalah. Artinya apa? Ketika berdiskusi dengan orang yang ahli seperti teman-teman LBH Apik yang bukan hanya aspek hukum tapi juga punya sahabat-sahabat di psikologi dan sebagainya, mereka pasti dengan lebih baik memberikan nasihat tentang bagaimana mempersiapkan keluarga atau orang-orang terdekat untuk bisa bersama-sama berjuang gitu ya, berjuang atau menerima, paling dasar itu menerima dulu bahwa ada kasus ini, itu satu. Lalu yang kedua dalam aspek teknis adalah pastikan menyimpan barang bukti, baik berupa screenshot kalimat ancaman atau link postingan atau akun medsos yang dipakai pelaku untuk melakukan aksi kekerasan dengan revenge porn ini. Yang kedua adalah kalau memang kita tahu siapa pelakunya, pastikan memutuskan komunikasi dengan pelaku, itu sudah pasti. Gitu ya. Kemudian melakukan pemetaan resiko-resiko apa lagi yang berpotensi untuk menambah beban kita sebagai korban revenge porn tadi. Jadi kita lihat, oh adakah kemungkinan video lain atau email kita atau apa. Jadi misalnya yang kemudian dulu, mohon maaf sekali gitu ya, atas nama cinta. Karena kita menjadi bucin, mohon maaf, budak cinta, jadi segala rupa password gitu ya. Itu pasangan tahu gitu. Saya baru menikah 17 tahun gitu ya. Nah, saya dan suami saya tidak membiasakan untuk memberikan password masing-masing. Bukan karena tidak saling mencintai, anak saya sudah 2. Tapi yang terjadi adalah begini, saya khawatir kalau saya nyimpen password suami saya taruh sembarangan di handphone saya, lalu handphone saya hilang deh gitu misalnya. Nanti orang kan akan bisa akses juga segala hal rumah digital milik suami saya gara-gara saya naruh password suami saya sembarangan. Jadi bukan karena tidak cinta, tapi kita kan nggak pernah tahu metode pasangan kita menyimpan data informasi itu seperti apa. Bukan berarti kemudian lagi-lagi tidak percaya, no. Nah, tapi kalau sudah terlanjur segala lupa password, ya Allah gitu ya, itu semua pasangan udah tahu, cepat segera ganti. Jadi kita harus mapping dulu selama kita masih dalam kondisi yang indah gitu ya, yang baik-baik saja, apa saja yang sudah kita buka itu kita harus ingat-ingat dulu gitu. Nah, itu kemudian rumah-rumah digital itu email, itulah segala macam aplikasi-aplikasi tadi yang diketahui bersama itu segera cepat diganti passwordnya.
Nah, kemudian juga melaporkan ke platform digital itu sendiri gitu ya, bahwa ada akun pelaku atau unggahan yang dibuat pelaku di platform digital tadi itu tidak disetujui oleh kita, sehingga untuk mencegah konten intim tersebut tersebar lebih jauh. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau terkait hukum, tentu saja Mbak Uli pasti yang lebih mafhum. Baik, siap. Terima kasih. Kak Uli mungkin mau menambahkan dari yang barusan dijawab oleh Kak Devi. Monggo, Kak Uli. Ya, baik, tadi udah cukup jelas dari Mbak Devinya tadi. Kalau misalnya memang ini akhirnya korban memutuskan tadi udah disampaikan bahwa ketika dia memutuskan untuk melaporkan kasusnya, dia harus siap segala ini ya, bukti-bukti yang akan bisa mendorong agar kasusnya memperkuat pelaporan nanti di proses hukum gitu. Jadi kembali lagi, kasus-kasus revenge porn ini biasanya kami akan melihat kebutuhannya dan penanganannya. Jadi ada beberapa penanganannya secara litigasi maupun secara non litigasi, Mas. Jadi secara litigasi ini biasanya proses hukum yang berjalan, korban melaporkan kasusnya dan ini berproses, pelaku mendapatkan sanksi. Nah, ada beberapa korban memang tidak ingin kasusnya berjalan dalam proses hukum gitu. Jadi dia membutuhkan kasusnya untuk dilakukan penanganan secara non litigasi. Tadi tuh ketika dia memproses secara hukum, yang dikhawatirkan tadi semua orang bakal tahu kasusnya gitu. Karena tadi ketika memang masuk ke proses hukum, biasanya surat menyurat itu bisa sampai ke rumah dan itu diketahui oleh keluarga dan itu juga menjadi membuat korban akhirnya malu, terus kemudian disalahkan oleh keluarga terdekatnya gitu. Akhirnya agar kasusnya tidak diketahui oleh banyak orang, akhirnya memutuskan kasusnya diselesaikan secara non litigasi. Non litigasi ini juga beragam ya. Ada yang minta kita melakukan secara dilakukan mediasi, memanggil para pihak. Ini kita melihat ancaman kasusnya gitu. Jadi nggak semua kasus yang ketika korban meminta untuk dimediasi, kita akan fasilitasi, kita akan melihat kasusnya dulu gitu. Dan kemudian ada juga yang kita didorong untuk dilakukan somasi dulu kepada pelakunya. Maka ini pilihan-pilihan, kembali lagi kami hanya memberikan konsultasi hukum, apa yang bisa menjadi pilihan korban akan kami sangat hargai ya. Karena ada beberapa orang menganggap ketika pilihannya melakukan mediasi itu dianggap korban tidak mau mendapatkan keadilan. Keadilan itu juga bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, dengan strategi macam-macam gitu. Jadi jangan sampai juga menghakimi korban ketika korban memilih untuk menyelesaikan kasusnya secara mediasi. Apapun upaya korban itu sudah dipikirkan oleh korban dan kemudian korban yang paling tahu putusan yang akan diambil terkait dengan kasus yang dialaminya gitu. Jadi harus kita kembalikan kepada korbannya. Karena menganggap mediasi itu bukan proses hukum gitu. Padahal itu juga cara korban untuk mendapatkan keadilan menurut korbannya. Betul, betul. Baik, terima kasih Kak Uli untuk bantuan jawabannya, tambahannya dari pertanyaan yang terakhir. Dan teman-teman Kak Uli, Kak Devi, dan juga Kak Alia, itu dia sesi obrolan kita dengan malam hari ini. Dengan para narasumber nih di GFriends. Sekarang kita masuk ke segmen yang mungkin sudah sekali tunggu-tunggu nih sama teman-teman, yaitu sesi Q&A. Tapi sebelumnya aku mau info juga nih buat kalian semua bahwa kami sudah menyiapkan hadiah bagi peserta yang aktif bertanya. 3 orang penanya terpilih akan mendapatkan virtual money. Sambil menunggu pertanyaan dari GFriends, aku akan membacakan ya cara untuk mengklaim hadiahnya. Yang pertama, GFriends yang pertanyaannya terpilih akan ditampilkan pada screen. Foto pertanyaan yang kamu kirimkan di kolom komentar dan foto juga pertanyaan kamu yang kami tampilkan di screen nanti ya. Lalu kirim foto pertanyaan tersebut ke alamat email ootdlitdik@gmail.com maksimal 1 kali 24 jam ya. Dengan format screenshot bukti pertanyaan pada kolom chat dan yang ada pada tampilan streaming, nama asli sesuai KTP. Sekali lagi nama asli sesuai KTP ya. Nomor HP yang memiliki akun GoPay atau OVO, sebutkan salah satu saja. Selanjutnya, kalian tinggal menunggu aja balasan konfirmasi dari admin kami. Untuk mendapatkan sertifikat digital, dengan cara klik link presensi atau absensi s.id/presensi OOTD 0206. Dan jika kamu belum punya tokennya, silakan isi data diri terlebih dahulu dengan cara klik di sini pada tautan presensi. Nanti tinggal diisi deh form presensi atau surveinya. Lalu klik tombol selesai. Sertifikat digital akan dikirimkan ke email kamu paling lambat 7 hari kerja ya dari hari ini. Cek juga nih selain di inbox juga di folder spam.
Nah, kalau udah dapat token, nanti tokennya bisa disimpan dan digunain untuk kegiatan literasi digital lainnya. Oke, itu dia cara klaim hadiah dan juga sertifikat digitalnya. Jangan lupa sekali lagi untuk foto pertanyaan kamu ya. Oke, udah siap? Kalau udah siap, aku akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah terpilih berikut ini. Yang pertama, dari Kak Fauriza Firdaus. Ini untuk Kak Devi, pertanyaannya, bagaimana caranya Kak agar korban dari revenge porn tersebut bisa memulihkan mentalnya? Perlukah undang-undang yang tegas dalam mencegah revenge porn ini, Kak Devi? Ya, alhamdulillah kan negara kita kemarin pemerintah dan parlemen sudah kompak, makanya keluar undang-undang TPKS itu sudah satu langkah maju yang saya yakin kita perlu terima kasih juga dengan teman-teman LBH Apik nih, Mbak Uli dan sebagainya yang sudah panjang sekali berjuangnya gitu ya, akhirnya itu keluar. Jadi secara hukum memang sudah, insya Allah sudah cukup lah. Tapi dalam hal ini memang kita perlu dorong aparat untuk semakin profesional mengadaptasi aturan tadi gitu ya. Nah, lalu kedua kalau terkait mental, nah ini memang harus ketemu dengan ahlinya menurut hemat saya. Agar apa? Agar mental yang terganggu ini bukan hanya mental korban, tapi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana korban bisa sehat kalau orang-orang di sekitarnya itu juga tidak sehat dan tidak siap menghadapi ini. Nah, alhasil karena untuk sehat itu memang sehat secara mental ya, bukan secara fisik. Bukan hanya fisik, itu memang kita perlu bantuan kalau sudah demikian. Nah, oleh karenanya memang kerjasama LBH Apik dan juga dengan teman-teman psikolog itu menjadi penting untuk bantu korban dan orang di sekitarnya, itu keluarga terutama, untuk juga siap. Karena kalau nggak siap, akan butuh waktu yang sangat panjang bagi korban untuk bisa melangkah hidup dan memiliki kualitas penghidupan yang lebih baik. Baik, siap. Terima kasih Kak Devi untuk jawabannya dari pertanyaan Kak Fauriza Firdaus. Yang terakhir terkait dengan mental, memang dari orang sekeliling terutama keluarga juga mempengaruhi untuk pemulihan mental si korban revenge porn ini ya Kak Devi ya. Baik, terima kasih Kak Devi untuk jawabannya. Lalu ke pertanyaan kedua dari Kak Novita Chandrarini untuk Kak Uli. Kak Uli, pertanyaannya, ketika banyak kecemasan mengenai kurangnya edukasi seks pada anak sejak dini, apa hal yang paling efektif bisa kita lakukan untuk mengedukasi dari sisi hukum menurut Kak Uli sendiri? Silakan Kak. Ya, kembali lagi itu ya, tetap harus didorong sosialisasi terkait dengan pendidikan seks dini ya, usia dini gitu. Karena itu penting banget. Karena pengalaman LBH Jakarta juga banyak kasus-kasus kekerasan, ada beberapa kasus kekerasan seksual itu juga pelakunya juga anak-anak gitu. Maka ini penting juga pendidikan seks dini itu juga bisa disosialisasikan di sekolah, jangan dianggap tabu, tapi ini bagian yang penting untuk diketahui oleh anak-anak. Tadi agar jangan sampai anak-anak juga mengetahui dari media sosial gitu. Kemudian tadi sosialisasi terkait dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan usia anak, ya ada undang-undang perlindungan anak, terus kemudian ada sistem peradilan pidana anak, itu juga bisa disampaikan di sekolah-sekolah. Kemarin itu juga kita LBH sendiri melakukan kerjasama di beberapa sekolah untuk bisa masuk menyampaikan, mensosialisasikan terkait dengan undang-undang tersebut gitu. Jadi anak-anak juga harus tahu ketika dia melakukan perbuatan ini ada konsekuensinya gitu, dan itu harus dipahami. Di sekolah juga penting juga untuk bisa mendorong agar ketika anak menjadi korban juga sekolah jangan tutup mata dan pasang badan buat pelakunya gitu. Apalagi pelakunya biasanya orang-orang kepala sekolah, guru-guru gitu. Jadi sekolah bukan membela korban, malah lebih mendukung pelaku. Gitu sih Mas. Baik, siap. Terima kasih Kak Uli untuk jawabannya. Betul, terkait dengan edukasi seks ini dan juga terkait dengan edukasi sebab akibat yang akan bisa terjadi dari apa yang kita lakukan. Terima kasih Kak Uli untuk jawabannya. Ke pertanyaan ketiga sekarang nih guys. Pertanyaan ketiga dari Kak Sofia Burhanuddin untuk Kak Alia. Kak Alia, pertanyaannya, apakah presentasi seks di Indonesia dipengaruhi oleh budaya luar yang mulai masuk ke wilayah kita saat ini, Kak Alia? Itu pertanyaannya cukup menarik ya. Menurut aku, kalau misalnya persentase seks di luar nikah itu pengaruhi sama budaya luar, ada mungkin kecenderungan ke sini. Karena sekarang kalau misalnya kita lihat sosial media dari Instagram, dari TikTok, even dari Netflix, atau apapun yang kita tonton secara malam-malam gitu ya, itu banyak banget scene yang mungkin memang tidak lolos parental guidance dan memang harus diliatin, apalagi kalau misalkan di bawah umur gitu kan.
Cuman menurut aku, to some extent memang ya kita globalisasi lah ya, sosial media pasti menyebarnya itu luas banget. Nggak bisa kita patokin cuman Indonesia aja. Dari dulu budaya Indonesia tuh kayak gini, nggak boleh masuk budaya lain. Dan itu menurut aku nggak mungkin buat kayak gitu. Jadi menurut aku, yes, to some extent iya ada pengaruhnya dari budaya luar. Tapi menurut aku even pun budaya luar itu udah masuk, apakah yang menurut kita itu baik atau menurut kita buruk itu harus kita teladani juga, atau kayak kita harusnya bisa lah memilah apa yang baik dan buruk, apa yang sesuai sama prinsip kita sendiri sebagai manusia gitu. Jadi kalau misalkan emang kita terlalu mudah untuk terpengaruh sama apapun yang masuk, apapun yang ada kita lihat segala macam tanpa kita proses secara dalam dan kita pahami, menurut aku itu juga nggak bener sih. Jadi menurut aku balik lagi itu adalah prinsip dari siapapun yang nonton atau mengkonsumsi media apapun yang mereka lihat kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Alia untuk jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga atau udah penutup nih dari Kak Sofia Burhanuddin pertanyaannya. Terima kasih Kak Alia untuk jawabannya. Baik, guys, luar biasa banget. Jadi makin luas nih wawasan kita setelah sesi tanya jawab bersama dengan narasumber yang keren hari ini. Oke, berikutnya kita akan tampilkan ulang ya 3 pertanyaan terpilih yang mendapatkan virtual money berikut ini. Silakan dapat di screenshot atau di foto layar HP atau mungkin layar laptop kalian untuk dapat diklaim hadiahnya. Nah, DigiFriends, pertanyaan yang kita tampilkan pada screen sekarang ini jangan lupa ya dikirim ke email ootd.litdik@gmail.com maksimal 1 kali 24 jam ya, dengan format screenshot bukti pertanyaan pada kolom chat dan yang ada pada tampilan streaming. Nama asli sesuai KTP, dan nomor HP yang memiliki akun GoPay atau OVO, sebutkan salah satu yang dimiliki, dan selanjutnya DigiFriends tinggal menunggu balasan konfirmasi dari admin kami. Oke, silakan, boleh di screenshot, saya hitung sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah di screenshot ya? Baik, kalau gitu kita masuk ke segmen berikutnya. Baiklah, DigiFriends, saat ini sama-sama kita menyimak closing statement dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, kepada Kak Devi, dipersilakan. Apa nih pesan-pesannya kepada seluruh DigiFriends, terutama terkait dengan topik pada malam hari ini? Kak Devi, dipersilakan. Ya, dunia digital tentu saja menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan kita. Jadi, mari rengguk madunya ruang digital, jauhi racunnya. Semoga kehidupan digital ini tentu saja akan menambah kualitas hidup kita yang semakin baik, bukan kemudian meninggalkan aib yang bahkan tidak bisa akan pernah terhapus meskipun kita sudah menghembuskan nafas terakhir. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf untuk segala kesalahan. Siap. Luar biasa. Terima kasih Kak Devi, ditutup dengan pantun yang sangat ciamik nih. Terima kasih Kak Devi untuk closing statement-nya. Berikutnya ke Kak Uli, dipersilakan. Apa pesannya kepada seluruh DigiFriends malam ini Kak Uli? Yes, mari bergandeng tangan, membantu korban, mendukung korban, agar korban berani untuk melaporkan kasusnya dan korban mendapat dukungan dan mendapatkan keadilan, dan pelaku juga mendapatkan sanksi yang berat. Terima kasih Kak Uli. Selanjutnya Kak Alia, dipersilakan pesannya kepada seluruh DigiFriends malam ini. Kalau dari aku, kita sebagai anak muda pasti melek lah ya pergaulan juga gimana, dan sekarang sosial media juga udah menjadi bagian dari kita. Apapun yang kalian tuangkan ke sosial media itu akan melekat di sana selamanya. Jadi intinya berani bertindak dan harus bisa tanggung jawab dari apa yang udah kejadian. Baik, siap. Terima kasih Kak Alia. Itu dia DigiFriends, 3 narasumber yang sudah memberikan closing statement-nya. Jadi kesimpulannya di OOTD malam hari ini terkait dengan revenge porn ini, semua kita saat ini yang sekarang sudah menonton OOTD ini harus aware dari apa yang sudah kita simpan baik di handphone, laptop, atau alat elektronik kita. Dan jangan sampai, tadi kayak dicontohkan juga ada contoh kasusnya dari narasumber terkait dengan sharing password dan lain sebagainya. Karena sekali lagi kalau misalkan segala sesuatu yang kita sudah posting di sosial media, itu nggak ada yang namanya bisa di take down selamanya. Karena yang udah muncul di sosial media akan selamanya ada di sana sebagai jejak digital. Dan bagi kamu yang mungkin juga mengalami revenge porn sebagai korban, yuk berani untuk bisa lapor ke
aparat penegak hukum, dan kalau misalkan butuh bantuan silahkan bisa hubungi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH yang bisa kamu hubungi, dan salah satunya adalah LBH Apik yang sudah ada narasumbernya di sini adalah Kak Uli. Dan sekali lagi sama-sama yuk kita jaga juga kesehatan mental si korban untuk bisa sama-sama kita dampingi. Kalau misalkan ada sesuatu biar kita bisa dengerin ceritanya atau mungkin bantu untuk bisa memulihkan mental dan juga nama baiknya. Dan semoga revenge porn ini kedepannya tidak lagi terjadi di dunia maya di Indonesia ataupun dimanapun di seluruh dunia. Sekali lagi, DigiFriends, itu dia obrol-obrol literasi digital terkait dengan revenge porn bersama Kak Devi, Kak Uli, dan juga Kak Alia. Sekali lagi Kak Alia, Kak Uli, Kak Devi, terima kasih waktunya malamnya untuk sudah berdiskusi pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu, Kak. Baiklah, sekarang sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya bersama dengan narasumber. Yuk, pose dengan membentuk jari huruf L menggunakan tangan kanan. Kita buka kameranya, teman-teman. DigiFriends, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terakhir. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Devi, Kak Uli, Kak Alia, sehat selalu. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah. Dan saatnya kita berada di penghujung acara nih guys. Kita mau umumkan dulu nih agar DigiFriends tidak lupa buat mengisi link presensi di acara hari ini dengan cara klik tautannya s.id/presensi OOTD 0206. s.id/presensi OOTD 0206. Jika belum memiliki token, silakan isi data diri terlebih dahulu ya dengan cara klik di sini pada tautan presensi. Isi form presensi atau survei, lalu klik tombol selesai. Sertifikat digital akan dikirimkan ke email kamu. Selain cek di inbox, cek juga ya di folder spam. Untuk pengiriman sertifikat paling lambat 7 hari kerja dari pengiriman email hari ini. Jika sudah mendapatkan token, token bisa disimpan dan digunakan untuk kegiatan literasi digital lainnya. Baiklah, itu dia DigiFriends pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan revenge porn dalam acara yang paling spesial banget, OOTD, obrol-obrol literasi digital. Jangan lupa ya, buat follow, subscribe, share, like, dan komen semua akun media sosialnya Literasi Digital Kominfo, @literasidigital_kominfo. Dan juga jangan lupa sekali lagi buat isi tuh link presensinya buat dapetin sertifikat digital. Oke deh, kalau gitu. Saya Abi Satria beserta panitia yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan juga penyebutan. DigiFriends, yuk makin cakep digital. Sampai jumpa. Recording stopped.